Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kembali lagi di konten kita di Behind Opinion. Ini udah berapa episode ya? Udah banyak lah ya episode kita. Alhamdulillah kita komitmen untuk bikin konten terus dan update. Nah, konten-konten yang kita buat juga konten-konten yang lagi happening sekarang. Kayak yang lagi happening tuh ada anak-anak pejabat pajak, tapi lu ngapain sih? Udah Kopi dulu, cu. Teduh dulu lah kopinya. Ya. Tuang lu. Lanjut. Siapa itu pejabat, cu? Anak pejabat. Ada anak pejabat. Ngapain dia? Anak pejabat pajak yang Buset dah. mukulin orang ya. Kacau. Tapi motifnya agak-agak aneh sih. Ya, masalah masih hubungan sama percintaan lah ya. Mantan bucin, ya? berarti dia si bucin itu orang. Iya. Nah, sebelumnya seperti biasa kita perkenalan dulu. Gua Rahmat, Instagram ada di bawah seperti biasa. Pekerjaan gua adalah suka bikin orang kenyang. Gua Usop, pekerjaan gua tukang ngabisin rokok orang. Asik. Iya. Gua Eko. Gedein suara, cu. Hah? Suara gak gede? Ayo. Udah. Nah. Kerjaan gua Ulang, lu siapa? nonton anime. Ulang, lu siapa tadi? Hah? Ulang dulu. Oh, nama gua Eko. Kerjaan gua nonton anime terus setiap hari. Iya. Anime apaan? Naruto, Hentai. Boruto. Hentai. Boruto. Naruto udah gak ada, Boruto sekarang. Boruto dulu. Hentai lah. Golong-ulang itu Naruto-nya. Kok lu tahu sih hentai? Tahu lah, gua udah gede. Iya. Oke. Gua mau ngupas sedikit ya, mengkaji beberapa yang sudah viral ini, yang lagi viral maksudnya. Dari setiap sudut pandang kita. Ini kali ini gua nggak bakal ada pertanyaan-pertanyaan, tapi kita ngobrol aja. Ngobrol tanya jawab. Usop boleh nanya gua, Eko boleh nanya gua boleh nanya. Jadi semuanya bisa bertanya, bisa melempar pertanyaan, bisa menjawab gitu ya. Yo. Oke, gue mau mulai dari kronologisnya dulu ya. Percintaan itu memang kadang-kadang gila sih. Sedikit gue ada cerita pengalaman gue dulu waktu gue masih SMA ya kayaknya. SMA kali, SMP. SMK dulu. SMK. Iya. Waktu SMK kelas 2 kalau nggak salah, apa kelas 1 lupa gue. Itu gue pernah gebugin. Gue pernah majuin satu tongkrongan gara-gara cewek. Asik, gila. Tepat, men. Tapi gue ujung-ujungnya digebugin sih. Ya pastilah, satu Tongkrongan gue datengin ada 6 orangan lah, 7 orangan. Kacau. Jadi ceritanya dulu gue punya cewek. Nah, cewek gue itu mantan ya sekarang ya. Iya. Cewek gue itu ini agak-agak gampang dihasut gitu. Nah, yang ngehasut itu beda sekolah. Tapi dulu sama dia teman satu SMP. Dulu gue kan SMK. Cewek gue juga waktu itu SMK. Nah, akhirnya gue tahu, wah ternyata ini nggak jauh dari rumah gue tongkrongannya. Terus? Udah aja gue nggak pakai pikir panjang, gue datengin tongkrongannya bawa ranting pohon doang? Iya. Kayak emak ya. Ranting pohon waktu itu. Kayak emak ya, ngomongin Iya. anaknya. Gue bawa ranting pohon, gue langsung teriak namanya. Lu namanya kan panggilnya Tole ya. Iya. Tole maju lu, gitu kan. Dia bingung kan, langsung aja gue lempar tuh rantingnya. Bak, lu kena temennya. Temennya marah, samperin gue dipukul, udah gue berantem tuh. Tak, dipukulin gue nggak salah ya gini-gini gue. Terus habis itu si ini ngomong temennya, lu siapa? Gue gitu, tapi gue udah keadaannya udah parah, udah bonyok lah. Iya, dikeroyok. Akhirnya gue bilang tuh si anjing tuh temen lu tuh, cewek gue diambil ya. Lu berani rayu cewek gue lu gitu. Gue sosok gentleman ya, mana SMK kan masih nyari jati diri. Iya betul. Akhirnya gue dipukulin, gue jelasin. Akhirnya si Tole ini mikir ngomong lah. Akhirnya abis itu gue balik 2 hari kemudian, cewek gue itu mantan gue datengin gue sama si Tole itu, ngomong mau deklarasi kalau mau udahan sama gue, mau lanjut. Tapi sebelumnya dia ngumpet-ngumpet. Jadi ada sebulan ditarik sebulan yang sebelumnya dia tuh sebenarnya udah main.
di belakang gua. Oh, berarti dia itu sebelumnya sama lu itu dia udah backstreet kali ya? Dia udah backstreet hubungannya. Backstreet kok. Iya. Dia alasannya beli sepatu, alasannya disuruh main, padahal mah jalan sama kita Intinya banyak alasan dah. Ya udah nggak apa-apa, tapi gua dari situ ngelihat nggak ada cowok yang berani datangin satu tongkrongan demi dia. Iya. Nggak ada lagi tuh. Berarti Sampai lu doang, sekarang. nih? Gua Lu doang? doang harusnya. Gentleman. Keren. Gentleman dong. Keren. Nah, itu sebuta itu cinta. Lo ada pengalaman nggak kira-kira? Pengalaman cinta. Masalah buta cinta. Ada. Bucin. Gua nggak ada. Ada lu. Masa lu nggak pernah bucin? Bucin tuh ada. Iya gimana? Gua ada. Ada gimana? Dulu tapi udah lama banget. Gak apa-apa, itu gua juga dulu kan. Waktu tahun berapa itu ya? Sekitar tahun 2014-an lah. Itu gua bucin banget dah. Itu 2014 kita udah lulus loh. Udah lulus gua. Iya. Ya, kita lulus bertiga. Iya, terus. Ya, bucin itu gua sama cewek gua. Mana-mana gua berdua mulu. Iya. Sono kesini berdua mau renteng-rantang udah kayak borantang. Ya tapi akhirnya gua emang gak jadi sama dia, gua emang gak jodoh kali. Emang lu tinggal kawin itu? Hah? Tinggal kawin itu? Iya, gua tinggal Jadi gimana sih ceritanya? Coba ceritain dong gimana kronologisnya. Cerita ya, dia tinggal kawin tuh. intinya dia pengen nyari lebih baik dari gue, nggak apa-apa. Dari gua. segi apa nih? Ya dari segi pertama ya finansial sih. Oke, Keuangan. pasti nggak realistis ya perempuan. Oke. Iyalah, pasti. Oke, terus? Namanya cewek kan. Ya apa. Yang kedua umur gua kan beda sama dia. Jauh. Beda 2 tahun. Tuan siapa? Tuan dia lah. Oh, lu blondong. Iyalah, kan gua belum mandi. Iya, lu kan gua demennya nyari yang di atas gua, Mat. Oh iya. Iya. Milf ya? Bener tuh. Milf. Masa lu nggak tau Milf? Enggak tahu apa sih. Tante-tante gitu. Acau. Enggak lah. Enggak. Udah, ini itu finansial. Lu nggak pernah umur. nonton bokep lu ya? Oke, pernah lah. Masa nggak tahu Mif? Oh, iya. Ya gue nggak tahu kategori ada MIF. Gue mau tanya kan Oh, lu kalau bahasa Indo lu nggak, ya? gue tanya kan kalau nonton gitu kan sukanya yang hot mom. Ya itu mirip-mirip Oh, lah. sama. Hot Mom beda tapi genrenya. Oh, hot kalau Hot Wheel beda. Hot Wheels beda. Beda Ya, lagi. udah itulah intinya satu kerjaan gue. Apa tadi? Kok finansial, umur sama kerjaan gue mungkin. Kan beda. Dia kuliah gue enggak. Oh, berapa lama hubungannya? 5 tahun. Tuh Buset. kalau misalnya 5 tahun baru ngahnya pas Dapat rumah. tahun kelima. itu Dapat makanya mobil. itu kan gue bilang kok gue kalau misalnya itu udah 5 tahun itu cicilan KPR gue loh udah lunas sekali. Enggak, Sob, gini Sob, kalau emang dia alasannya itu, paling enggak kan dia udah tahu kerjaan dari awal. Iya tahu ya mungkin kan tadinya kan dia sama gue kan dari nol lah ya dari belum apa-apa lah belum apa-apa ya mungkin dia udah punya jati diri nih dia lebih wah dari gue ya udah Maksudnya tinggalin. dia dalam artian gini, mohon maaf nih ya. Dalam artian dia udah nge-push lu buat nikah. Yang push sih udah gue pengen iya gue udah ada Cuma target. elunya belum ada. Lu dibilang nih targetnya. Udah Oh, lu udah target. kasih tauin. Ya. Udah gue kasih target ya. Ah. Ya mungkin ya dari orang tua juga mungkin udah tinggalin aja. Ya udahlah yang penting dia seneng, pokoknya seneng ya udah. Apa-apa. 5 tahun lumayan loh. Iya makanya. Dia udah married sekarang. Udah kali. Tapi kalau menurut gua sih nggak masuk akal sih Sob. Maksudnya lu dari nol. Tapi dia bilangnya finansial gitu kan masalah Ya materi. mungkin nah ya tapi dia nggak bilang nggak ngomong langsung finansial Mat ya. Ah. Mungkin ya dari gerak geriknya dia lah ketahuan. Hmm. Iya. Itu juga kan yang deket-deket dia kan dulu yang setahu gua sih ya orang-orang awal lah. Maksudnya bermobil gitu. Ya Sport card gitu. spot 7. Intinya begitu dah Mat. Intinya ya lebih dari gua lah gitu. Tapi Ya. gua nggak apa-apa. Kelas aja. Hmm. Perempuan kan banyak. Iya. Ya, cuman waktu loh. Iya makanya itu gua bilang gua Lu nyesal. pasti udah investasi kan? Adalah. Udah investasi, sayang Sob. Enggak lah. Gila lu kayak investasi bodong gitu. Kagak lah. Kan ada suratnya. Makanya itu gua akuin gua rugi. Gua bukan rugi karena duit Mat ya. Gua rugi waktu. Teman-teman gua rugi waktu. Teman-teman gua ya yang ngajakin gua kemana-mana jalan gitu. Iya, Oh, lu gua bucin nggak banget kan. Iya, gua nggak pernah nempel. mau. Gua nggak pernah mau. Diajak ayo, Rob. Ke pantai nih kita ke Anyar. Kagak. Nginep. Nggak bisa gua gini. Gua mau nonton cewek gini. Oh gitu dah. Terus juga keluarga ajakin kumpul gua juga pasti gua kalahin. Lalu keluarga lu kalahin? Makanya gua bilang tuh gua bego banget, gua bucin. Makanya Selama 5 tahun Sob. bucin ya, bener serius. Oh, Gua iya. makanya gua udah gak mau lagi sekarang. Bucin banget gila gua ada. Rugi gua, bukan rugi duit ya Mat ya. Iya, Waktu. itu mah udah keterlaluan Sob itu. Makanya gua udah Lu- mikir sekarang. Ya mungkin dulu kan gua ya begitu dah. Masih pikiran gua masih labil. Nih, banting. Jangan berantakan sini yang ngepelin. Oke, Sob, oke sip. Ya, lu gimana? Cuk.
Gue ya Ada pengalaman gak cu? Bucin. bucin ya. Ada lah pasti setiap orang mah. Nggak Pasti. mungkin nggak ada. Semua orang pasti ada. Setiap orang Iya pasti kan? ada. Iyalah. Waktu kecil aja. Ya kecil apaan sih? Mana ada kecil mah nggak ada bucin kok. Kecilnya yang udah balik. Yang udah balik. Udah akil balik. SMP. 17 paling Oh. enggak. Lulus SMA lah. Iya SMP. Mendekati SMA. Oh. Oke, gimana? Yang mana ya Cuk? Bentar ya gue. Ya, masih Aduh. sama bucin masa lupa. Masa lu SMP udah playboy juga? Tapi giliran bucin gue diinget ya. Iya. Halo ada lo begitu ya. Makanya. Kan saya ingat kan ya, iya kan? Giliran dia aja lu pura-pura nggak tahu. Oke. Giliran punya gue ya dia tahu. Oh ada. Tuh ada pasti nggak mungkin. nggak ada. Coba. Itu yang rumah itu tuh yang kita dulu pernah itu. Ingat kan lo? Di mana? Di pas ya daerah sana dah. Pokoknya jalur angkot 61. Pondok Labu. Pondok Labu. Bukan. Pondok Labu Pasar Minggu. Nah itu. Oh dia. Nggak ada dia. Iya dong, Itu ceritain dong, ayo dong. Masa lu gak pernah bucin sih, gak Yang mungkin. dulu gue ceritain pokoknya pas kita kan main sana acara apa tuh sekolah dulu. Terus motor gue cakar-cakar sama monyet mat, tau gak lo? Iya. Memang tahu dia. Gimana? Oh itu awalnya teman SD. Sebenarnya teman SD ada satu, teman SMP satu, SMA satu. Lu udah usia berapa? Yang 70. 17 ya? SMA kita 17. 17 lulus. Hah? Lulus sudah. 17. Umur 17. 17 lulus. Berarti di bawah 16 dong kita masih 18 coy. Oh 18, sorry. 18. Itu kelas 3 berarti, kelas 2 ya? Iya, kelas 2, kelas 18 kita lulus. Jadi gue dapetin dia itu kayak gampang banget. Sih ya. Karena mungkin sama-sama suka ya, jadi Iya, cepat. Tapi Sama lu. Aing Apaan sih? Tapi cacok lu. Apaan? kayak mau ngerasain masakan orang. bucinnya ini, gue rela bangun pagi banget demi bareng dia ke sekolah. Iya. Paginya jam berapa? Paginya kita masuk itu setengah 7. Iya. Setengah 7 ya. Setengah 7 ya. Harusnya kan jam 6 bangun ya. Iya. Jam 6 berangkat maksud gue. Hmm. Jam 6 berangkat. Karena sekolah gue deket, 6.15 pun bisa gue jalan. Iya. Nah itu gue jalan 6 kurang 15. Anjir itu pagi banget katanya. Pasar Minggu dulu cu. Kan macet itu. Gue jauh dulu. Oh kesana. iya. Lu gojekin dulu ya. Pakai helm itu gue. Iya. Yang biasanya nggak pakai helm, gue pakai helm. Helm 2. Kagak satu Aja. aja. Terus Emang gak ngeri ada raja di pertanian juga? lagi mah aman mat. Lagi aman ya? Lagi mah aman. Enggak, namanya bucin nggak bakal Iya nggak mikirin gitu Nggak mat. mikirin gitu ya. tembas aja Iyalah. sikat. Terabas ya. Jadi pagi-pagi gue kesana, sampai sana gue nggak mungkin nyamper dia dong. Gue tunggu di depan gang. Anak-anak zaman dulu kan Iya. nunggu di gang. Iya, percuma ganteng jemput di panggang. Iya. Ayo ada meme ya. Ya, ini dia nih. Iya, oke. Nah, terus kok Pagi jalan, siangnya kadang pulang bareng, kadang enggak. Karena siang itu kayak waktu kita untuk temen. Karena beda kelas. Beda kelas tapi kan pulangnya bareng. Satu jurusan. Ya, soalnya sekelas sama gua. Iya. oh iya, dia sama gue ya. Lu sama gue ya. Terus. Jadi kadang kalau dia praktek gini ya, gue nggak mungkin nungguin dong. Nggak mau, gue pulang lah. Tapi kadang gue jemput. Udah segitu aja bucin lu. Segitu aja selama Bangun pagi doang. selama 1 tahun. Oh, gimana bener. Tapi gue bisa bagi ini waktu bersama teman, so beda sama lu. Iyalah. Gue pokoknya Bisa. pokoknya gue dahuluin temen, tapi kalau lagi mau ya gue dahuluin dia, Iyalah. ya kan? Lagi mau. Namanya bucin. Kalau lagi mau. Lagi mau nih banyak nih artinya. Banyak. Mau apa nih? Ya, lu mikir sendiri lah. Terus kok Udah udah. Apa masih lanjut? Ada gitu lagi? bang, bucinnya. Itu mah gak bucin sih ya, Sof ya? Iyalah. Itu mah standar sih kayaknya. Iya. Bangun pagi emang udah rutinitas kita. Iya. Gue nggak jarang gue.
maksudnya kayak berat banget kalau bangun pagi banget demi dia doang gue bangun pagi. Ya kan sekolah kita masuk pagi kok. Emang kita masuk petang apa? Iya. Enggak kan. Kagak, gue 6.15 nih, ya udah 6.65 gue bangun langsung Gila berasa lu. berusuk langsung cabut. Enggak sarapan dulu berarti. Kagak, sarapan di sana beli Mie, kan mie. kita ini sebelum setengah jam sebelum istirahat kita kan bisa ke kantin. Iya. Bisa emang bisa. Emang. Lolos kan? Terus begitu Nyoto. bucin dah. Ngomongnya ke kamar mandi ya. Ya, Iya, ngomong kan kamar mandi. Apa istirahat. Black banget dah. lu nggak pernah beli apa gitu buat dulu buat mantan lu itu? Kayak Nggak pernah. beli boneka ya mat ya kan nyebut dulu kan kalau yang buat kasih perempuan kan boneka. Enggak, maksud pengalaman yang emang itu lu effortnya nauzubillah cu. Oh, enggak, Cuk. Selama gue pacaran itu ini. Lu nggak pernah begitu. Kebalikan malah. Malah kebalikan. Dia yang effort. Dia yang effort. Ini so ganteng banget ya. Iyalah, Fuckboy dia. Iya. Zamannya nih sebelum Oh, ada Pak Boy. Ya itu tipikal Pak Boy. sebelum ada pajak Fatboy, Eko Satboy dulu. Eko satu. Gue nggak tahu kenapa ya. Iya. Nggak disengaja sebenarnya. Karena emang masa-masa sekolah kan kita jarang megang uang. Jadi kayak apa banget sih nabung demi pacar, apa banget sih, mending buat kita sendiri pribadi kan. Itu menurut lo? Itu menurut gua. Masa kuliah pun juga lu nabung ini demi ini belum tentu kan. Jadi nggak perlu harus parah banget ya karena effortnya. Karena gua ini punya prinsip. Apa tuh? Prinsipnya apa nih, Mang? Apa prinsip lu? Kalau lu deketin perempuan yang nggak lu suka, tinggalin aja. Jangan dalam-dalam lu cintanya nanti Kalau bakalan lu bucin. Kalau lu deketin perempuan yang nggak lu suka, ngapain lu deketin? Itu loh. Iya, lu Ngapain lu deketin? sebenarnya itu lu Kadang terpaksa. Kan nggak lu suka. intinya lu sama dia terpaksa apa enggak? Nih, lu udah suka nih pertama, lu udah suka sama dia. Ya, Terus lu jalan, wah ini kok boncos tabungan lu ya kan. Nah, itu ya gimana caranya gua harus menghindar. Cari lagi perempuan yang kayak yang agak inilah berduit lah. Maksud berduit itu dia kerja mandiri. masih sekolah kan. Oh, jadi kalau makan BS gitu. Dan sendiri. Iya, jadi setengah nih. Kalau nggak gini, Mat, kita pesan pecel ayam. Lu bayar air ya, gua bayar ayam. Begitu kan? Begitu Iya. ya lu orangnya. Parah banget cu. Tadi dia pelit ya. Parah cu. Pelit ya. Kalau gua mah gua bayarin semuanya sob. Iya. Sama, Mat. Iyalah. Kalau gua kerja pasti gua bayarin. Kan kita dulu masih sekolah. Nggak Iya. mungkin kan? Iya, ini kan pertanyaannya lu sebutin apa pengalaman lu gitu. Kalau lu begitu mah nggak bucin masuknya. Berarti lu nggak pernah bucin, cu? Bucinnya paling ini kayak antar jemput rutin. Kalau itu memang udah Itu emang harus ya. Udah harus. Ya gua Itu juga dulu apa, sama begitu. Itu dalam ikatan pacaran itu salah satu fasilitas yang didapatkan oleh si cewek. Wajib ya. Lu kan kontrak nih, ya kita ngomongin pacaran gitu kan. Nah itu salah satu fasilitas yang didapetin. Nah fasilitas yang lu dapetin beda lagi. Lagi ya. Ngerti kan lu? Ngerti gua. Ngerti kan? Aha. Ada fasilitasnya masing-masing, hak dan kewajibannya. Oke, balik lagi ke ini, ke apa namanya berita yang lagi viral ya. Nah, gue langsung aja nggak usah panjang lebar. Gue mau ngajak semisal seandainya perspektif ya. Perspektif. Kalian kan udah tahu kan beritanya si anak jenderal, anak petinggi pajak itu mukulinnya kayak gimana. Ada videonya. Nah, video itu mungkin video akhir karena si David kan udah terkapar tuh di jalan raya. Ditendangin, diinjakin itu kan. Nah, oke. Kan ceritanya kayak gitu. Kalau gue mau ajak sudut pandang ya. Kita jadi si Agnes nih. Ceweknya nih. Jadi cewek. Iya. Jadi cewek. Nah, menurut lu kalau lu di posisinya Agnes, lu ngelihat kejadian itu lu bakal ngapain? Di depan lu. Kan si Agnes yang videoin tuh. Nah, lu bakal ngapain? Maksudnya dalam artian lu bakal ngebelain si David, nahan si Dandi, atau mungkin lu bakal nginjek si David juga gitu. Ngebantuin. Bahkan sekarang yang terjadi adalah dia ngeviralin video itu kan. Iya. Dia ngevideoin. Oke, dari siapa dulu? Kalau gua jadi si Agnes ya, Ya, jadi siapa? ya gua pisahin lah kalau bisa mah. Gua pisahin kok. Ngapain sih pakai Tapi ini kan mempertahankan lu sebagai
Ya bisa jangan berantem. sebagai emas ibaratnya kayak emas yang sangat berharga. Enggak, maksudnya kan kan gue udah punya si Dandi. Dandi nih. Kan itu kan udah masa lalu. Ya udahlah itu ya lupain aja. Kalau bisa ya kalau misalnya mau berteman, tapi nggak usah pakai acara ribut-ribut begitu lah. Iya, Ngapain sih ya? Jadi- Malu lah. Tapi masa lalu biasanya masih ada rasa. Ya seenggaknya kan kok kita menghargai lah kan udah ada yang baru, menghargai lah yang baru. Kalau Iya. misalnya yang lama ya udah tinggalin aja. Jadi si Dandi ini menunjukkan gue tuh kuat, gue tuh laki-laki, gue tuh gentleman. Kalau ada yang godain pasangan gue habisin. Begitulah ibaratnya. Kalau kata gue masih mati ya, kalau kayak gitu cemen itu si yang kulin ngapain ngorek-ngorek begitu, ngapain pakai bawa temen. Kalau emang mau main temen mah satu aja, nggak usah pakai main kroyok-kroyok. Iya, by one ya. Iyalah, banci kalau kata gue begitu mah. Iya. Ngapain? Ribut, masa kalau mau ribut satu-satu, ya udah. Nggak usah pakai bawa temen, ngapain bawa temen. Tapi kalau kata gue sih Agnes mendingan pisahin aja lah udah, nggak usah pakai ada hubungan lagi, kontak aja apa Si David. hilangin aja kalau bisa gitu. Iya, nggak perlu dilanjutin. Iyalah, harus lanjutin lagi lo hormatin sih yang sekarang aja. Lagi juga sih kalau kata gua, ngapain sih pacaran aja begitu. Tapi si Agnes ini yang justru ya menurut gue yang jahat, Sob. Iya. Karena Jebak ya, dia gitu. ngadu domba si David sama si Dandi ini. Gitu. Nah, berarti lu di sini kan lagi jahat nih. Kalau lu di posisinya dia lu lagi jahat nih. Tapi sejahat-jahatnya lu ketika ngelihat penganiayaan itu, nah maksud gua itu, lu bakal gimana? Lu udah jahat, udah terlanjur jahat, udah terlanjur ngadu domba orang. Lu cancel. Apa lu? Udah, stop. Ya, lu gituin, apa mungkin lu injek lagi si David. Nanti aja di Enggak rumah. lah, kalau misalkan dia ributnya satu-satu mat ya. Dia udah sama-sama puas ya udah pisahin. Udah itu aja. Gitu. Iya. Lu udah puas mukulin, udah pisah. Pisahin. Kalau belum puas lanjutin. Iya, kalau puas lanjutin lagi tonton lagi. Ayo. Lu kan suka keributan. Iyalah. Oke, Cu, gimana Cu? Gue ya. Ya gue di videoin dulu dah, di videoin dulu. Videoin lah. dulu, ya sama yang terjadi nih. Yang udah terjadi sama. Iya, karena Agnes ini kan kayak udah merencanakan sesuatu. Jadi dia nggak bakalan mundur, cu. Ya dia terus videoin sampai kelar. Mungkin bayangan gue itu mereka berantem, tapi kan kenyataannya malah ini Malah menggebugin orang itu jatuhnya. ngebunuhin orang jatuhnya kan. Jadi ya tunggu kelar dulu videonya. Terus viralin sama gue. Tapi gini, oke. Masih Agnes ya? Tapi gini, kalau sebenarnya tuh gini. Kalau kita kesel sama seseorang, misalnya gini, lu dulu masih kecil dirundung gitu. Orangnya akhirnya lu ketemu pas gede. Pasti lu kan ada rasa pengen balas kan? Iya Ada. Lu dirundungnya bertahun-tahun gitu. 3 tahun, 5 tahun gitu. Lu dipukuli, ketemu tabok, ketemu diludahin apa segala macam. Nah, pas udah gede lu ketemu, nah lu ada kesempatan buat balas. Lu bakal balas apa enggak? Balas lah. Oh, gue kagak. Kalau gua balasan. Aduh, gue kagak. Balasan. Iya, bencian gua. Gua Gua masih ingat nih ya, misalkan gua kecil dibully nih, ya dihajar. Lu pernah kan pasti Enggak lah, dibully? enggak pernah. Oh, dibully pernah. dulu Cuman- waktu kecil. Ya pernah lah. Pernah dulu gua dibully, Mat. Gua Oke, juga. boleh. Lanjut. Masih kecil. Gimana? Gimana? Habis ya, Mas, tapi sekarang gua udah enggak dendam. Karena Iya, gua masih iya, teman-teman gua juga, teman-teman rumah kan main. Oh, masih ketemu ya? Iya. Anjing emang tuh orang. Ngapa Masak tuh? banget. Gimana? Dulu gua masih kecil kan ya. Emang sih gua paling ya enggak begitu kecil banget sih gua ya. Standar lah. Gua main di atas, seumuran gua semua di atas 3 5 tahun. Oh, 5 tahun. 4 tahun lah, 5 tahun, 4 tahun lah. Iya. Oh, terus Gua main nih Mat nih ke apa? Ke sekolahan lu gua cerita. Kan dekat rumah gua ada sekolahan kok. Tahu kan lu? SMA. Nah iya tuh, mau main di situ tuh, kumpul, terus baju gue dimasukin, nggak tahu itu dia iseng, apa pengen bully gue nggak tahu, gue dimasukin petasan kretek kan lo, Buset. sini nih, buset dah. sumpah Mat, gue begini gue nangis nih, Bolong dong baju lu. baju gue bolong, gue nangis, gue begini, gue tau kata meledak ke perut gue Mat, gue gini nih, terus meledak, baju gue bolong, gue nangis Mat, gue ngadu ke emak gue, ya, gue ngadu ke emak gue. Tapi lu tau orangnya yang masukin? Masih inget gue orangnya, yang sekarang Masih. tetep nama gue. Kan gue gak, tapi gue gak mau inget-inget lagi lah, itu kan namanya masih bocah kan ya, lagi Iya. sedang bandel-bandelnya kan. Iya. Jadi suka ngebully satu-satu, kita gantian siapa dibully gitu. Nah gue pasti kebagian gue dipasang kletek gue, nangis gue, sial banget emang tuh temen gue.
Tapi nggak apa-apa sih. Gua agak dendam kalau sama teman-teman masih tetap. Gua kalau sama teman-teman rumah mat, kayak teman-teman lingkungan, gua nggak bakal dendam. Kecuali gua kayak nih sama lu nih, gua baru kenal nih dari SMA nih, ini nganin gua mulu nih, gua dendam ada gua gitu. Kalau waktu SMA, Iya, pokoknya gua kenalnya dari gede, bukan kenal dari kecil ya. Kan gua kan sama temen gua kan kenal dari kecil. Kalau misalnya kenalnya dari gede nih, kayak lu nih, gua kan kenal lu dari SMA nih. Gua nganin gua mulu nih, ya, pasti ada dendam. Lu sering nempelengin gua. Iya, sering gua disundut-sundutin gua. Emang gua apaan gitu-gitu. Pasti ada dendam tuh baru. Kan udah gede lu nya juga. Pasti ada lah kalau udah gede. Iya. Lu waktu masukin kretek umur berapa? SD lah. Kelas 4 paling. Kelas 4 kira-kira umur 12 ya? 12 tahun ya? 10? 10? Gitu lah. 9 lah. 9 ya? Iya. Itu gua. Enggak, tapi gua enggak dendam. Bicara. Kalau menurut gua si Agnes ini mungkin dulu pernah disakitin sama David. Menurut gua ya, dan parah mungkin nyakitinnya, mungkin main tangan. Mungkin, ini kan gua nggak tahu ya sebenarnya gimana. Karena gue liat, kok dia bisa-bisanya memvideokan penganiayaan yang separah itu loh. Itu lagi jatuh, diinjak loh kepalanya, ditendang. Nah mungkin bisa jadi dulu waktu dia pacaran, sebelum sama si Dandi, si Agnes, sama si David parah mungkin, ampar kali mungkin ya, apa gimana? Masih ada ini kalimat ya, mungkin sakit iya hati. jadi dendam lah. Akhirnya udahlah nih, ada kesempatan gue punya cowok anak orang kaya dan punya privilege gitu kan, punya power gitu. Ya udah gue gunain aja kesempatan gitu. Dan ternyata viral. Dia nggak bakal nyangka juga bakal viral, yang jadi banyak orang terlibat kan, sampai karyawan pajak kan jadi kena tuh dampaknya, berapa ratus orang gitu. Gara-gara petingginya, dan petingginya akhirnya keluar kan dari pajak kan, dari kantor pajak. Kalau menurut gua gitu. Jadi si Agnes nih mungkin ada dendam kusumat, mungkin. Tapi kalau nggak ada dendam sih berarti dia psikopat sih kalau menurut gua. Psikopat. Kalau iseng-iseng doang ya, iseng-iseng doang psikopat sih berarti. Tapi itu dia bertiga berapa sih umurnya? Masih 20-an ya? Si Dandi itu 20-an. Ya. Si Agnes tuh 15 tahun. Ya Allah. 15 tahun kelas 3 SMP. Iya, umur segitu Mat ya. Emosi masih kagak terkontrol, Mat. Iya kan? Wajar lah tuh dia makin kroy. Tapi ngeri loh. Iya, ngeri lah. Tapi ngeri kalau ada cewek punya pikiran sejahat itu gitu. Gue dari dulu nih ya, gue dari dulu mandang cewek tuh, dia tuh pasti baik pikirannya. Gak mungkin main kasar, mukul apalagi gitu kan. Kalau ngambek-ngambek wajar lah, manja-manja ya cewek lah. Gue tuh mikirnya gitu, watak cewek tuh kayak gitu. Tapi ternyata makin kesini cewek mirip-mirip kita ya, mirip-mirip cowok ya. Berani gitu ya. Maksudnya kalau berantem pun kayaknya ayo kayaknya. Zaman sekarang. Tapi si Agnes sekarang udah jadi tersangka apa enggak? Nggak tahu sih, masih diproses sih. Yang tapi lakinya kayak udah dibawa sama Polres Korak lakinya. Cuman kan kalau di sini kan, kalau dihukum di Indonesia itu kan siapa yang mulai dia yang salah. Yes. Bukan dari omongan tapi dari gerakan fisik. Tapi kalau cuma bilang sob tampol Eko, lu tampol kan, lu nampol Eko nih. Yang salah lu. Gue enggak. Oh gitu? Enggak, karena enggak ditelusurin. Kecuali ditelusurin dan memang motifnya lu enggak ada, lu bener-bener tekanan, di bawah tekanan. Kayak kasusnya Sambo itu. Itu kan di bawah tekanan kan, dia jenderal. Kalau lu nggak nembak, lu yang ditembak gitu. Kalau lu nggak nampol Eko, gue yang nampol lu gitu ibaratnya gitu. Terus lu pisum, kalau misalnya gue tampol? Pisum. Kalau misalnya gue mukul pakai sarung tinju? Pisum juga. emang bisa? Pisum juga, yang penting ada gerakan. Guak gitu, terus yang... Kan ada bekas ya, Mat, kalau pakai sarung tinju? Ada korban, ya, ada bengep di muka. Oh iya. Iya, itu jadi bukti. Kalau misalnya pakai benda? Nah, jadi sama, apalagi. Kalau pakai santet. Ya, lu terbang. Oke, sekarang gue pengen masuk kalau kita jadi David, lu udah pernah pacaran. Nah, lu mau balikan lagi gimana? Tapi dia udah punya cowok. Nah, lu mau ambil lagi nih cewek lu, mantan lu, balikan sama lu. Gimana caranya? Nah, akhirnya begitu caranya. Lu bakal begitu nggak sih kalau seandainya lu punya cewek, lu mau balikan, tapi cewek lu udah punya pacar, lu bakal melakukan itu nggak sih? Hal-hal agak-agak licik ya. Gua enggak. Main di belakang. Gue iya. Ngubungin, manggil-manggil. Lu enggak? Gua enggak. Emang apa? Enggak lah, gua enggak mau.
Kalau misalnya dia pada punya pacar lagi ya udah. Nah, kan lu masih ada rasa. Enggak lah. Mungkin ada satu malam yang lu nggak bisa lupain, Cuk. Yes. Sob. Pasti itu. Lu lagi makan lu ngelamun, Iya. inget itu. Kita gua ngelamun. Iya. Kita. Lagi mandi lu ngelamun, Iya, inget itu gimana? Enggak sih, kalau gua sih emang kagak. Ya, kalau misalnya mau dia dapet sama yang lebih dari gua ya udah nggak apa-apa. Lanjutin aja. Aku titip. Pasrah. Iyalah, pasrah lah. Mana pasrah kok? Biarin aja udah. Emang udah jalan begitu kan. Ya. Kalau lu tadi lu bilang apa tadi? Apa? Pengen ngebut lagi mantan lo? Oh iyalah. Pelan-pelan mulai dari DM, mulai Iya. kan awalnya nih pasti dia kayak sombong nih. Nanti pasti lama-lama ini cuy. Tapi kalau misalnya jangan ngerespon gimana? Dia terpengaruh sama setan yang gua kasih ke dia. Setan. Dilihat dari ceweknya, kalau di sini kan tipikalnya si Agnes ini emang tipikal cewek yang kayaknya Gampang gitu. Atau gimana? iya, nggak, maksudnya dia tuh bisa di lobby lah. Bisa di lobby, tapi memang ternyata dia punya pemikiran yang horor juga ternyata gitu. Gampang nggak gampang itu bisa sob karena dia itu masih ada perasaan sama kita. Yang mungkin dia pengen bukti ke kita tapi kita masih nggak peka dan pas kondisi ini, nah lu bisa sampein, Iya. nih gue gini-gini nih. Jadi misalnya gini, lu nggak punya motor gitu. Lama-kelamaan lu ganggu aja, pokoknya lu ganggu aja. Mm-mm. Mulai di kerjaan dia, lu ganggu aja. Akhirnya dia nyari cowok yang punya motor. Lalu pas lu punya motor, nih gue udah punya motor nih gitu. Sini balikan lu. Gak Kayak mau gitu. lah. Gue punya mobil sekarang. Suwe lu. Ya udah lu cari mobil, bikin mobil lagi. Ya emang kalau dari sudut pandang manapun kayaknya David emang sedih sih. Iya. Dalam artian dia menyedihkan sih kalau menurut gue jadi cowok ya. Karena seharusnya kalau cowok yang dilihat itu pertama dirinya dia tuh harus jiwanya jiwa yang kuat, namanya cowok kan. Iya. Gentleman, jiwa kuat, kesatria, ibaratnya gitulah. Jadi kalau dia dipilih dia nggak bakal mau. Kalau kata Iwan Fals tuh, aku bukan pilihan. Nah iya. Aku lelah kita. Nah, itu. Iya. Harusnya begitu. Nah si David nggak menjunjung tinggi kata-kata Om Iwan Fals itu. Harusnya itulah laki-laki yang benar. Nah kalau si Dandi justru, kalau yang gue lihat tuh, ini gila nih orang. Kalau menurut gue, sudut pandang gue ya, si Dandi ini laki-laki yang gentleman banget. Dia strongers banget. Dia menunjukkan kalau dia tuh kuat gitu. Dan dia nggak Karena mau. kan ini kalau dia dia nggak punya power remeh. cuy. Iya. Beda halnya dengan yang Paham nggak punya gua, power. cuman basically kalau memang dia dari keluarga yang biasa aja pun kayak dia berani. Enggak, belum tentu cuy. Tentu Karena- kok, tentu. Coba Kalau aja tentu- lu, coba aja. Gua. Misal ya mantan lu dapet cowok yang tajir dan lu biasa aja. Nah, Tapi lu pengen lagi balikan sama dia. Enggak, si Dandi ini yang cowok tajirnya. dan dia yang tajir kok. Dandi yang tajir. Oh, Nah, sih kok. Si Dandi tajir Dandi. si Dandi ini tajir. Dandi ini yang gentleman cu. Justru dia nggak mau kalau ceweknya digodain. Iyalah. Berantem sini sama gua gitu. Jadi Lu nyentuh-nyentuh gini kok, senggol dikit. Marah dia. bacok, Oh, senggol Iya, bacok. iya. Ceweknya disenggol, ayo berantem. Cewek senggol, ayo berantem. Kacau. Kayak gitu. Jadi di sini memang dia menunjukkan kesatria gitu ya. Baja hitam. Iya memang karena cowok tuh begitu loh. Basically dia tuh kalau udah punya sifat begitu dia di mana aja begitu. Biasanya nggak ke cewek doang, ke kerjaan, ke tanggung jawab. Jadi kalau kita sebagai cowok tuh cowok punya urusan sama dia, wah dia orangnya bertanggung jawab. Nggak picik gitu, nggak lari gitu kalau ada masalah. Ada kalau cowok lari dari masalah, bukan cowok sih kalau menurut gua. Apa tuh? Bencong. Ah. Setengah-setengah aja. Dia udah masuk perasaan cewek tuh berarti. Iya. Dalam dirinya kebiasaan cewek gitu. Tapi sih Mat, kalau kata gue emang umur dia masih pada muda, emosi dia lagi pada tinggi-tingginya Mat. Iya sih, tahu gua. Kalau kata gue. Cuma zaman sekarang tuh lu 12 tahun aja udah punya pikiran dewasa loh. Zaman mungkin sekarang pergaulan dia Mat. Mainnya dia mungkin mainnya di atas umur dia yang 10 tahun. Di atas 10 tahun sama dia kita. iya bisa jadi sih. Jadi kan? Jadi terbawa gitu ya. Iya bisa jadi ke bawah sama lingkungan dia nih.
Main, misalnya kayak gue nih, umur gue 15 tahun, umur lu pada 25 tahun. Ntar gue pasti kebawa mau pikiran-pikiran lu. Iya. Karena lu masih muda, jadi lu Iya, jadi kebawa gitu. gampang banget, Mat. Ian. Lu bilang A, ntar gue ikut A juga. Gue bilang B, gue ikut B juga. Ditambah bapak lu pejabat pajak. Iya. Oh. Tambah ya. Iya. Iya, zaman sekarang tuh ada yang bilang tuh ada yang mengutip dulu almarhum Kasino. Iya, benar. Apa? Lihat. Kutip apa tuh, Kak? Namanya juga orang kaya, gitu. Iya. Belum tentu duit bapaknya halal. Ya, mirip. Bener kan? Iya. Iya. Enggak tuh anak yang sombong amat Iya, gitu. songong amat. Iya, songong amat. Gitu. Dalam tangan anak orang kaya belum tentu duit bapaknya halal. Emang begitu sih kebanyakan sekarang ya. Iya. Maksudnya nggak menutup mata kalau udah punya harta tuh kayaknya lu jadi sombong gitu. Iya. Ada nggak lu ada temen begitu gak? Enggak ada temen gue. Temen gue nggak ada yang sewawa begitu kok. Semua rata temen gue. Sederhana semua. Karena circle lu circle yang biasa-biasa Iya, aja. beda. Kecuali emang gue dari lahirnya gue main sama orang-orang kaya, ya baru lah gue pasti sombong. Tapi ini masih relate ya. Tapi kalau kita nongkrong tuh yang dilihat itu loh. Apa? Itu. itu kan. Iya. Kalau kita nongkrong nih, reunian, ber. Mobil lu apa Iya. gitu. Gue males kok. Karena gue kalau misalnya pada Bener kan? ngomong begitu, gue tinggal gue males. Kerjaan lu apa Iya. gitu kan. Males banget. Terus ada yang bilang alhamdulillah gua sehat-sehat aja. Iya. Kerjaan gua udah enak. Iya. Ya kan begitu kan? Iya. Terus dilihat ternyata nih ya, si ada yang cuma Gojek nih gitu kan. Iya. Wah, siapa tuh cuma Gojek doang. Udah jangan temenin. Iya, sombong. Biasanya dia kalau nongkrong tuh Milih-milih ya. iya, biasa begitu. sombong orang Jadi gitu. secara nggak langsung mengkelompokkan orang-orang yang kerjanya tuh udah di atas bagus gitu ya. Atau dia anak orang kaya sama yang anak biasa aja yang dia Gojek gitu, ojol. Dianggapnya udah lu sebenarnya main sama. Jadi dia bagi kubu mengkubu gitu kan jadinya. Begitu memang yang terjadi sekarang tuh ya. Bagaimana kalau lu reunian, lu nongkrong, lu arisan. Lu kan ikut arisan tuh. Ada. Tapi sih yang lu tahu sendiri lingkungan gua. Enggak ada yang sombong, enggak ada yang ngomong begitu sih. Jadi kalau nongkrong aja gitu. Aja lah, enggak usah bahas-bahas pekerjaan. Atau enggak nongkrong Main. bawa Mercy. Males gua. Malah sombong gua kayak gitu. Gua tinggal pergi aja udah. Tapi sih alhamdulillah gua enggak punya teman-teman kayak gitu. Janganlah. Semua sederhana semua. Lu ada? Kalau lu? Ada. Lu kok ada juga? Nggak ada. Lu enggak ada. Bohong lu. Gue dulu SMP di 175. Udah sampai di blok gua. Apa tuh? WA atau semua? Instagram sih. Oh. Instagram. Jadi dulu ada temen gua pernah dekat sama dia. Cewek. Cowok. Cewekmu. Cewek. Dia lagi birahi, maaf ya. Iya. Belum birahi. Lagi birahi. Oke, jadi temen gue cowok. Dulu dia deket sama, memang basically waktu gue kenal dia lumayan kaya ya. Orang ada lah ya. Orang ada. Nah pas gue main, asik tuh ngobrol segala macam. Nah pas dia tahu gue anak biasa aja, maksudnya nggak kayak amat gitu ya. Dia langsung agak ngejauh dari gue. Langsung main sama yang kaya juga gitu. Oh iya. Jadi ada kayak gitu. Ya Allah. Gue pernah ngerasain tuh. Tahu Instagram gue di blok lagi sama dia. Anjir, Instagram gue di blok. Dulu pada waktu SMP gue sempet deket, bentar sih, nggak lama-lama banget. Tapi ya mungkin kalau orang-orang yang begitu ya, yang emang basically udah kaya, dia mainnya beda sih, nongkrongnya beda, yang dia omongin beda. Kalau nonton dia update banget tuh. Biasanya kalau udah film-film baru dia datang. Terus diobrol sama kita. Nggak tahu kita, ini apaan sih? Lu ngomongin apaan sih? Jadi kayak ngejauh gitu. Terus kayak berita-berita yang menurut dia tuh keren gitu. Ada tuh. Kayak misalnya lu tahu ada orang Indonesia ngeretas Pentagon. Itu keren katanya, berita keren kayaknya. Terus lu tahu band-band yang lagi hype gitu. Nah itulah salah satu yang membuat kita agak berbeda. Kita kan zaman sekarang taunya apa sih? Families. Anak-anak tongkrongan kan. Apalagi yang tahu yang ya biasa-biasa aja gitu ya, yang enggak yang. Cuma zaman sekarang tuh makin kesini makin media tuh makin memperlihatkan kalau siapapun yang ingin tahu tentang informasi itu, ayo lihat bareng-bareng. Jadi kalau sekarang harusnya kalau kita nongkrong tuh udah nggak ada pemisah buat obrolan.
Mungkin kalau kasta masih nggak mungkin sih kalau itu, lu harus kayak dulu baru bisa nyama gitu. Kalau temen lu bawa XXR gitu, XR, masa lu cuma bawa legenda kan nggak mungkin. Keren tuh legenda. Zaman remaja. Astrea. Ya maksudnya sejauh itu orang mandangnya begitu. Jadi, nah ini juga ngaruh. Gue pernah nongkrong. Gue punya teman dulu cewek. Nah, dulu gue emang sama dia deket tapi nggak pacaran. Nah, gue pernah ikut dia nongkrong sama teman-teman ceweknya. Nah, itu pada bawa cowok semuanya. Gue waktu itu pura-pura jadi cowoknya dia, tapi gue nggak pacaran sama dia. Gue dateng, temennya ada yang bawa Mercedes, anjir cowoknya. Ada yang bawa Fortuner, gue bawa Supra X. Terus malu dong ceweknya. Malu, bener cu, malu cu. Nyesel dong dia. Jelas malu. Iya, abis itu gue jalan lagi sama dia, gak pernah. Malu kan dia bilang, lu bawa ninja dong gitu. Gue mana punya ninja anjir. Lu pakai sarung. Jadi Apa dia bilang, lu pinjem deh sama temen lu yang ya punya. Allah. Ngapain gue bilang. Lu kalau mau ayo, kalau enggak ya udah gue gitu. Iyalah, kita emang apaan sih? Akhirnya udah jalan, ya udah dah iya jalan kan. Gue nggak tahu kalau temen-temen cowok-cowoknya tuh pada mobilnya begitu semua anjir. Iya. Ada motornya motor ekstrail anjir. Iya. Motor yang buat nge-cross. Cowok. Apa sih? KLX ya? KLX. Yang 2,5. Ya gue, ya elah gue kata. Udah lu pada jalan duluan, atau kita pulang belakangan gue gitu. Tapi kalau pulang bareng gak enak. Iyalah. Oh iya. Ketahuan ya? Ketahuan. Soalnya parkirannya mobil sama motor sebelahan waktu itu. Di KFC Gardu waktu itu. Dari situlah orang nilai orang. Jadi dari pendapatan, harta dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, gue pengen kalau kita jadi bapaknya Dandi. Kan dia nih yang kena dampaknya yang gede banget ya. Iya, yang sampai di itu ya. Nah, lu punya anak nih. Anak lu tengil. Iya. 20 tahunan, tengil. Sampai kayak begini kejadian jadi kena dampak ke kerjaan lu. Apa yang bakal lakuin ke anak lu? Ini dibiarin aja. Emang kalau misalnya sampai ditangkap nih, penjara biarin aja. Biar dia mikir, Iya. biar dia ngerasain tuh. Tapi anak lu nanti, wah bapak gua nggak tanggung jawab. Ya, Gua dibeginin bukan dibelain. ya biarin aja, emang anaknya begitu. Oh, anak lu bilang gini, lu bapak gua bukan. Bukan. Nah, biar dia mikir, Mat, nggak Gimana? apa-apa. Sebenarnya sih nggak apa-apa. Tetap dibela, yang namanya anak kan ya. Bela. Tetap dibela. Maksudnya bela gimana nih? Bela pembelaan lu? Ya dibela ya bisa supaya diringanin. Oh, diringanin. Iya, Maksud cari lu pertolongan lah, ntar cari bayar gitu? Bayar. Pastilah, dia banyak buat apa. Oh iya. Tetap, tapi ya namanya biar dia dihukum ya, ikutin hukum aja. Tapi diringanin. Didangin, ya. Ditolong lah, sengaja dibantu sama ibu bapaknya. Tapi kerjaan lu hancur. Gara-gara itu. Lu kehilangan kerjaan. Lu kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang kena dampak. Lu bakal lu apain tuh anak lu? Lu dikeluarin di grup Ini WA parah loh, Sob. Maksudnya dalam artian ini Enggak tuh langsung udah lah. menyangkut Kalau banyak gua orang. Kalau gue jadi bapaknya si siapa? Dandi. Nanti dia. Langsung gua lemari buka, ngambil kakak, gua coret. Gua hapus. Lu. Serius? Malu lu. Serius? Iyalah, bikin malu. Kacau lu. Bener lu hapus dari kakak? Iya, hapus dari kakak. Bilang ntar ke RT. RT nih, bilangnya namanya anak siapa sih? Gitu banget. Ya tetap sih. Tapi berarti dia udah gak punya jalan pulang dong kalau lu gituin. Iya, aku gua kunciin. Kalau Iya. kata gua kasih duit tuh, tinggal 5 lagi no. Tiap bulan lu kasih tetap. Kasih duit. Tapi di belakang media. Iya, ke media lah. Tapi taunya media itu udah bukan anak lu gitu. Iya. Oh gitu. Pengalihan isu ya. Poker face juga berarti lu, Sob. Terus jadi gagal lagi. Iya. Sayang anak tapi anaknya bangsat gimana ya? Iya. Ya begitulah. Kasih pelajaran nih, biarin kok, emang udah itu Tapi makan lu- ulah lu sendiri Lu lah. nggak ada lu sini, lu pukul dulu, buah. Gitu. Pasti ada, Mat. Gampar pasti ada, mungkin Makanya- enggak. Makanya ceritain dulu gimana nih anak lu pulang nih, abis bikin kasus. Ya, gamparin dulu lah. Gapari, terus apa lagi? Injek-injek. Nggak Serius? mungkin, nggak mungkin. Serius, lu gampar lu injek ya? Enggak, gue gamparin dulu, gue ngomelin lah. Bikin Ah. malu lu, gitu. Bikin Ah. malu keluarga lu. Gara-gara lu juga jadi hancur adanya. Nah, terus Ya udah, misalnya terus dia bilang gini, dia apa yang mulai duluan gini? tetep kagak boleh. Ya gue tetep bilangin, lu tetep salah. Walaupun dia duluan tetep aja lu salah. Karena lu bikin sampai orang sampai koma, Iya kok Iya kan? tetep salah.
pasti tuh gue ngomelin dia dah. Abis gue ngomelin. Lu gamparin dulu abis-abisan. Gamparin dulu baru ngomelin. Yang tata ini enaknya gimana anak? Kata gue ngomong sama bini gue gimana enaknya? Apa mau Buang. dibuang? Apa mau dikanyutin? Apa mau dijadiin apa kayak terserah dah. Gitu. Tapi kan itu anak lu nggak mungkin. Itu kan anak lu. Ya enggak lah tetep mat. Kan udah gue bilang ya mungkin misalkan dia udah ditangkap nih, udah di jalur hukum. Penjara ya udah ikutin aja tuh jalur hukumnya. Tapi lu kasih keringanan. Tetap dibantu lah, minta tolong. Enggak tolong. Oke. Keringanan ya. Iya, udah keringanan. Ngapain kan dia udah ini jelek bikin jelek nama Ya tetap Nama kok lu. namanya anak ya, sayangan bapak sama anak mah. Walaupun sebangsa-bangsa anak ya kita bikin ulah sampai bikin dia malu. Pasti kan bapak tetap mikirin. Udah mikirin. Namanya orang tua. Iya, namanya bapak kan orang. Namanya orang tua. Iya. Oke, berarti Usep akan melakukan manipulasi dan poker face. Iya. Benar? Benar. Approve. Proof. Oke. Proof lah. Oke, ayo lu aja. Gue seret ke kamar. Terus Seret apa Gue ya? kunci kamar, gue kunci. Terus Gue bantai dulu itu anaknya. kunci, seret, kunci sama lagi lanjutin. Belum kelar. Ya gue bantai lah semuanya. Gue pukul-pukulin. Gak mungkin loh dia ngelawan gue. Iya. Ngelawan Pasti ngelawan sih, pasti ngelawan. Ngelawan lah. Gak mungkin. Ngelawan. lawan. 20 tahun. Dia cuma nahan doang pasti. Oh gitu. Gak mungkin ngelawan. Kalau lawan tambah jadi ya lu ya. Wah tambah jadi lah habis. Nah, Oke. Terus habis itu lu pukulin, lu masukin kamar. gue pukulin sampai bengep-bengep kan. Gue nggak mau ada 1-2 kata ke dia. Pokoknya gue pukulin walaupun dia alasan. Dia horor juga nih, apapun. bapak horor nih. Terus terus habis itu masih kunci terus. Nah, otomatis bini gue teriak-teriak dong. Ya, udah udah, cukup ya, kan kayak gitu. pasti. Nah, terus kalau menurut gue udah puas, ya udah gue serahin ke bini gue. Lu Jadi lepas tangan. ya lepas tangan gue. Nah ini terserah, ini urusan lu. Nah, habis itu kan dia di penjara. Iya. Gua bodo amat, gak ada keringanan. Gue bodo amat cu, karena udah gue serahin semua ke bini gue. Karena gue kan keuangan Ke bini. ada di bini kan, Iya. jadi terserah dah lu mau apain. Jadi tampilan dia di media itu dalam Keadaan bojo. Mana pada biru, pada berdarah. Iya. Ngomong aja diukulin pak, sama saya pak, udah pak jangan nanya mulu. Udah pak cukup pak ini pak, muka saya udah berdarah mulu. Tapi nanti anak lu ini sok cu, jadi paham gitu kalau itu salah, parah soalnya lu udah melakukan sampai mukulin dia gitu kan. Penganiayaan lu kok sama anak namanya begitu. Penganiayaan. Tapi ya kalau udah 20 Ya, tahun sih enggak sih. seenggaknya nggak sampai kayak David lah, itu kan parah banget. Pasti ada nahannya lah gue. Iya, berarti intinya lu ngasih tahu dengan kalau begitu tuh salah banget, Salah. sampai lu harus melakukan hal yang nggak mau lakuin gitu ya ke anak lu gitu. Ya, setelah itu kan posisinya setelah gue pukulin, gue serahin bini gue, pasti kan belum adem nih emosi gue. Masih. Gue entah gue pergi kemana, gue tunggu adem. Terus Baru lu balik. Mabok nih kayaknya. Biar adil beradem. Nah, tiba-tiba pasti kan handphone rame nih tang ting tung kan. Iya, karyawan lu pada bilang, "Pak, kita kena dampak, Pak." Terus tiba-tiba grupnya, wah gue di-kick ya, wah gimana nih? Gue di-kick dari grup kan. Iya. Bahaya lah. Lu baru tahu. Iya, kalau baru tahu Bahaya dampaknya pasti. parah separah itu buat lu. Nah, di medsos pun gue juga di-mention juga kan, pasti Iya, di-mention kan. mention Banyak. terus. Gimana caranya? Jadi ya setelah adem emosi gue, ya gue minta maaf ke semuanya. Nah, terus apapun yang terjadi keputusan atasan gue terima Tanggung jawab. tanggung jawab. Kesalahan anak lu siap terima. Iya, ya walaupun kenyataannya gue udah ditendang kan, Iya. istilahnya Itu semua habis, cu. habis. Habis. Harta Hartanya lu. disita nggak? Iya, kan enggak kalau harta Kagak ya? mah. Cuman buat bayar cicilan enggak ada. Ntar disita lama-lama. Oh, bisa lah ada cicilan ya. Iya. Jual rumah lah. Hah? Jual rumah ya kok. Jual rumah. Misal ada cicilan. Hmm. Jujur gue nggak ada cicilan, tapi gue coba ya. Misal Misal ada cicilan. Terus. Ini kan semisal aja, protektif. Susah cuy, karena gue belum pernah. Jadi
udah masih ada cicilan ini lama ya, misalkan beberapa tahun lagi. Nah itu gimana caranya gua harus oper alih, ya kan? Misal gua ada cicilan rumah, jadi otomatis gua harus jual Oper kredit. oper kredit. Tapi lu begitu. Tapi jangan atas nama gua, gimana? Jadi rumah itu seolah-olah, tapi percuma juga media. Iya, Media kan habis- udah tahu itu rumah Pasti gua. di ini. Nggak pasti- bakal laku nanti. Iya, pasti diubah sama media. Mungkin gue nyari marketing untuk ngincer orang luar. Jadi yang beli jangan orang Indonesia lah. Ya, Jangan jadi yang tahu. intinya lu ya siap-siap gulung tikar lah ibaratnya ya. Wah harus cuy, harus. Sampai kayak gitu ya. Iya harus gulung tikar karena Berarti pukulin lagi anak lu kayaknya. jangan udah cukup. Sulutin nih, layarnya sulutin nih, pakai rokok sulutin kayak gitu. Lu bayangin sob lu pekerjaan lu 20 tahun. Lu mengabdi hilang begitu aja anjir. Iya hilang begitu Iya. aja. Gimana lu gak emosi coba? Isi bener. Benar katanya kok. Pukulin lagi ya? Ulang lagi lah. Kalau gue kulitin. Kacau aja gak? Enggak. Perkara anak gara-gara itu jadi hilang semua. Nah, Kacau ya kayak gitu ya. Lu udah lihat ini muka bokapnya belum sih? Udah Adem ayam apa emosian orangnya? agak-agak begitu sih bareng kayak Adem ayam. batak-batak gitu soalnya. Oh emosian dong berarti. Oke. Udah itu aja. Udah cukup. Kesimpulan. Apa ya? Gue bingung juga ngambil kesimpulannya ya. Banyak ya. Banyak sudut pandangnya sebenarnya. Bukan, soalnya ini hal yang konyol sih kalau menurut gua. Di sini lu mau lihat dari sudut pandang manapun nggak ada faedahnya sih ya. Lu pacaran, lu mukulin mantan pacar lu berasa lu kaya, lu punya privilege, tapi lu pakai itu gitu, lu sombong kan berarti kan? Berarti di sini gua nggak ngambil dari perspektif kejadian itu, tapi gua ngelihatnya dari luar ya. Dari luar. Karena menurut gua sesuatu yang sombong, apapun itu nggak bakal lama. Nggak bakal bertahan. Ya itu buktinya. Apa? Oh iya. Berarti ini. Dia sebelumnya ini kan ada upload sombong itu ya. Iya ada. Dia upload apa sih? Mobil ya? mobil. Ya apapun. Iya mobil Rubicon. Tapi katanya belum bayar pajak. Tapi emang pergaulan orang kayak itu kayak gitu ya, kayak pamer-pamer. Iya, jadi- biasa menurut mereka. Jadi gengsi sih kalau menurut gua, lebih ke gengsi. Karena ini yang mereka follow dan followersnya mereka juga pun itu rata-rata kan orang kayak semua. Kayak yang lu bilang temen tiba-tiba lu di blog, Iya. pasti kan milih-milih. Jadi, Iya, jadi iya. pamernya ya sama temen-temennya doang. Mungkin. Ya nggak tahu juga sih gua. Cuma nggak perlu begitulah gitu maksud gua. Ya beda lah cu. Iya ngerti. Beda gua. pergaulan. Misalnya lu kaya, misalnya lu taruh lu anak 9 naga semisal nih, lu udah megang pasar seluruh market Indonesia gitu kan. Lu melakukan itu, yang 9 naganya kagak loh. Siapa sih orang paling kaya di Indonesia? Sudiartono. Rudiartono. Iya. Iya dia anaknya begitu ya? Enggak. Kagak, maksud gua dalam artian itu nggak perlu gitu loh. Nggak perlu lu melakukan hal yang memang itu lu bisa berkuasa di situ tapi lu lakuin gitu. Ya pada dasarnya nanti lu bakal hancur juga. Jadi kesimpulannya adalah kalau lu sombong itu sama dengan lu mendekati kehancuran. Yes. Oke, ya udah itu aja dari kita. Wah, let's go. Sampai Bye. jumpa di video berikutnya. Gua Rahmat, Usop dan Eko pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Behind Opinion. Yoi.